Cerpen karya Jujur Prananto. Dua wanita cantik. Menemukan sebatang lipstik di laci meja mestinya merupakan kejadian biasa-biasa saja. Apalagi meja itu ada di kamar seorang gadis remaja cantik berusia 16 tahun. Makin tak ada yang pantas dianggap istimewa. Tapi tidak demikian bagi Justin. Waktu ia kehilangan gunting kuku dan mencari-carinya di segala penjuru rumah, sampai akhirnya membuka laci meja kamar anaknya dan secara kebetulan menemukan lipstik di situ. Justin merasa desir tajam mengusik perasaannya, sebuah desir yang nyaris sama dirasakannya 4 tahun yang lalu ketika suatu siang Meta pulang sekolah sebelum waktunya, saat anak itu masih kelas 6 sekolah dasar. Dengan napas terengah-engah, mata sembab dan isak tertahan, Meta lari kencang memasuki halaman rumah dan menghambur ke dalam sambil berteriak-teriak memanggil, "Bunda! Bunda! Perutku luka!" Justin terperanjat dan dengan penuh kepanikan bergegas membuka baju anaknya. Tapi tak dijumpainya setitik pun luka. Justin bingung dan tiba-tiba seorang Meta, "Bukan di situ, Bunda, tapi luka dalam. Ada darah keluar membasahi celanaku." Saat itu Justin menghembuskan napas lega dan menjelaskan pada Meta bahwa anaknya itu mengalami haid untuk yang pertama. Namun pada saat yang sama, Justin merasakan pula desir tajam yang merisaukan perasaannya. Dari kerisauan ini kian menjadi-jadi jalan dengan terus berjalannya waktu. Justru karena Meta tumbuh begitu pesat menjadi gadis remaja jauh mendahului kawan-kawan seusianya. Di antara wajah-wajah kekanak-kanakan dan badan-badan mungil siswi kelas 1 SMP, Meta tampil amat menonjol oleh tubuhnya yang begitu semampai, anggun, dan memesona. Sementara teman-teman wanita sekelasnya masih berkaos singlet untuk menutupi dadanya yang baru mulai tumbuh. Meta sudah harus mengenakan BH layaknya wanita dewasa, sementara yang lain masih menebar bau matahari. Saat berpanas-panasan berjalan kaki pulang sekolah, Meta sudah menebar wangi tubuh yang bisa menggetarkan birahi laki. Bagi Justin, hari demi hari berlalu tanpa pernah sama sekali terbebas dari rasa cemas. Bayangan-bayangan buruk senantiasa melintas di benaknya meski cuma sekilas. Justru karena ia tahu persis betapa jenis malapetaka bisa setiap saat menerka anaknya. Untuk sementara, bayangan-bayangan buruk itu memang tinggal bayangan, sebab nyatanya dalam kematangan tubuhnya Meta tetap tampil sebagai gadis lugu berwajah polos yang bisa tertawa dan menangis bagaimana layaknya remaja seusianya. Sampai ia lulus SMP, sampai ia masuk SMU, sampai ia berusia 16 tahun. Sampai ibunya menemukan sebatang lipstik di laci meja di kamarnya, ialah sebuah benda yang sang bunda tak pernah membelikan untuknya. Yang berarti untuk pertama kali ia mempunyai inisiatif sendiri untuk memiliki sesuatu di luar segala macam kebutuhan pribadi yang selama ini selalu disediakan atau dipilihkan oleh bundanya. Baju yang tak pernah berlengan pendek, rok yang panjangnya selalu di bawah lutut, sepatu pakaian dalam, bedak, sampo, dan lipstik yang tak pernah ada di daftar itu. "Dari mana kau dapatkan lipstik ini, Meta?" "Aku beli sendiri, Bunda." "Kenapa? Untuk apa?" "Kenapa Bunda tanya begitu?" Giliran Justin terdiam. Ditatapnya anaknya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, lalu dirangkulnya. "Bunda mau bicara sebentar." "Tapi Meta sudah mau berangkat, Bunda. Sepagi ini bukankah
kamu masuk jam 6:30 sih? Maaf, sepagi ini. Bukankah kau masuk jam 12:30 siang? Rasanti sakit, ia tak bisa datang menjemput. Aku harus berangkat naik bis kota. Biar bunda nanti antar kau naik taksi. Tak usah bunda, ongkos taksi ke sekolah tak kurang dari 30.000. Omongan bunda kali ini akan jauh lebih berharga dibanding uang 30 juta sekalipun. Meta terdiam. Ia tak kuasa menolak saat ibunya membimbingnya masuk kamar dan membawanya menghadap cermin besar yang menempel di pintu almari. Hingga nampaklah di sana dua wanita cantik yang berbeda usia dan gaya. Yang satu begitu remaja dengan tata rambut yang mencitrakan kemasa kinian yang begitu dinamis. Satu lagi wajah penuh kematangan dan tempaan pengalaman hidup yang sebagian rapat terlindung di balik kerudung berbordir putih bersih. Perhatikan bibirmu Meta secara sama. Bibir saya kenapa bunda? Kau lihat kulitnya yang coklat tua kemerahan? Kau lihat bentuk tepian yang melengkung indah itu? Lalu coba sentuh dengan tanganmu. Bila kau rasakan kelembutan kulitnya, bisa kau rasakan kekenyangan daging di dalamnya? Lalu kenapa bunda? Kau dikaruniai bibir yang sangat indah Meta. Sedemikian indah hingga kau tak perlu menambah apapun untuk memperindah-nya. Tapi kau pasti ingin mengatakan bahwa memperindah yang sudah indah itu bukan tindakan yang salah. Meta mengiyakan dengan cara terdiam. Mungkin kau benar, tapi sekarang cobalah buka pakaianmu. Apa bunda? Jangan bertanya dulu buat apa. Buka saja dulu pakaianmu semuanya. Dengan perasaan berdebar dan bertanya-tanya, Meta membuka seluruh pakaiannya. Justin pun mengamatinya tanpa berkedip, lalu menghela napas panjang serta mengumandangkan nama Tuhan. Kenapa bunda? Mestinya kau patut bersyukur atas karunia keindahan ini. Kenapa mestinya? Karena keindahan ini sekaligus bisa menjadi beban berat buat kamu. Meta tak tahu apa maksud bunda. Kau pasti merasakan, atau sering merasakan, atau senantiasa merasakan betapa setiap pria yang kau jumpai akan menyempatkan diri untuk paling tidak sekadar memandangmu. Lewat pandangan itu bisa mengagumimu, memujimu, atau lebih dari itu, berhasrat ingin menyayangimu, menyentuhmu, membelaimu, memelukmu, atau jangan berpikir jauh itu bunda. Bunda tidak berpikir terlalu jauh Meta. Ini bisa begitu saja terjadi atas dirimu kapanpun. Lalu menurut bunda aku harus bagaimana? Justin terdiam. Beberapa saat dipeluknya anaknya erat sambil matanya tetap memandang ke cermin. Mengamati anaknya sekaligus dirinya. Membandingkan dua wajah cantik itu dengan berbagai macam perasaan, dengan berbagai kecemasan. Waktu kecil bunda pernah punya tetangga bernama Amsar. Badannya besar dan kekar. Penampilan fisiknya ini membuat orang-orang jadi takut padanya. Hingga yang pada mulanya ia hidup biasa-biasa saja sebagai layaknya pemuda desa, oleh sikap orang-orang di sekitarnya ini ia justru berubah. Setelah ia berangsur-angsur sadar dirinya ditakuti orang, lama-lama ia mulai menikmati rasa takut orang-orang ini. Dan ini membuatnya jumawa. Lalu maksud bunda? Kau pasti tahu maksudku Meta. Bunda khawatir aku dimanjakan oleh kecantikanku sendiri. Justin makin erat memeluk anaknya. Matanya terpejam, pipinya membasah. Kenapa bunda menangis? Bunda cuma khawatir nak. Memang cuma sejauh itu yang bisa diucap dari mulut Justin. Tak mungkin ia menjelaskan kenapa kekhawatiran itu senantiasa muncul dalam dirinya. Tak mungkin ia bercerita bahwa saat melihat tubuh telanjang anaknya, ia melihat sosok dirinya 25 tahun yang lalu. Justin yang cantik, yang setiap mendengar cak kagum, siutan panjang, panggilan mesra, pujian, serta rayuan dari para
pria yang berlomba-lomba mendapatkannya. Dan Justina tak kuat tertahan, sebab segala rupa sanjungan itu lama-lama sangat dinikmatinya. Sangat disadarinya memiliki kekuatan luar biasa yang tidak selalu dimiliki oleh wanita lain. Ialah kekuatan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang sangat gampang. Sampai suatu seorang lelaki berucap padanya, "Wanita cantik, kamu tak perlu bekerja. Tinggallah di rumah yang kau boleh pilih sendiri yang kau suka. Berpergianlah kemanapun ingin kau tuju, dengan mobil yang boleh kau pilih sesukamu. Berbelanjalah apapun yang ingin kau miliki, dan gunakanlah kartu debit atas namamu yang tak perlu kau pikirkan pengisian dananya. Yang penting kau senantiasa ada di rumah untuk menyambutku setiap aku datang ke rumahmu." Dan Justin tak kuat untuk menolak. Cuma ada satu syarat yang harus kau taati. Jangan ganggu istri dan anak-anakku. Dan Justin tak kuasa untuk menggugat. Juga ketika lelaki itu sekian tahun kemudian menghilang tanpa kabar, ketika tiba-tiba kartu debitnya ditolak kasir, ketika tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengaku rumah tempat tinggalnya sebagai milik mereka, seketika tiba-tiba ia sadar bahwa bayi dalam kandungannya kelak secara hukum tak akan pernah berayah. Dan Justin tak mungkin bercerita bahwa bayi itu kelak diberikan nama Meta. Meta saat mengamati lipstik yang ditemukan ibunya dan menghela napas panjang. "Kenapa aku terlalu ceroboh menaruhnya di sini?" pikirnya. Ia pun buru-buru membuka almari, mengambil sebuah tas. Tersimpan di bawahnya tumpukan baju dan memasuki lipstik itu ke dalamnya. Menyatukan dengan lipstik itu ke dalamnya seperti perlengkapan rias, lip gloss, eyeshadow, eyeliner, blush on, maskara, giwang, anting, kalung, gelang, stiker tato, dan pernak-pernik lainnya. Lalu Meta cepat-cepat memasukkan tas kulit itu ke dalam ransel berbahan parasit yang biasa dipakainya ke sekolah. Ketukan pintu membuatnya kaget. Tok, 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 tok. "Ya, Bunda. Sudah siap kau berangkat?" Wajah Meta seketika menegang. "Tapi Bunda tidak jadi mengantarkanku ke sekolah naik taksi, kan?" "Kenapa? Hilang 50.000 pun kali ini Bunda tak merasa rugi." Sekonyong-konyong terdengar suara getar di permukaan meja kaca. Ya, meja kaca. Meta bergegas mengambil handphone yang tersembunyi di balik tumpukan bukunya. Dengan tangan gemetar, Meta memencet tombol terima dan bicara dengan suara selirih-lirihnya. "Halo, Meta, kamu di mana sih? Dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat. Tadi hampir sejam aku tunggu di lobi, kamunya gak datang-datang. Sekarang aku sudah di kamar 501. Kalau nanti kamu datang aku pas keluar, minta aja kuncinya ke resepsionis. Entah kau bilang ke resepsionis, oke? Ntar aku bilang ke resepsionisnya kalau kamu datang." Sebentar Om." Tapi telepon di seberang sudah terputus, dan yang terdengar kemudian ialah suaranya ibunya yang tampak berdiri persis di depan pintu di luar kamarnya. "Kau bicara sama siapa, Meta?"